Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ain, mahasiswi dari Universitas Terbuka Angkatan tahun 2024. Saat ini saya lagi ada di DP3 AKB. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Nur Somsyarni selaku Sekretaris Dinas DP3 AKB. Jadi Ibu, saya di sini ingin menanyakan tentang pendanaan dan perkembangan DP3 AKB terkait dengan arsip sejarah lisan untuk DP3 AKB. Iya, DP3 AKB sendiri mungkin sebelum saya menjawab secara lengkap terkait dengan pengelolaan arsip sejarah lisan DP3 AKB. Pertama-tama DP3 AKB ini merupakan suatu institusi yang membidangi terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Nah, di dalam proses pengelolaan arsip itu sendiri, dan mungkin bisa saya tambahkan, DP3 AKB merupakan salah satu perangkat daerah di pemerintah Kota Balikpapan yang secara regulasi rujukannya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022, di mana saat ini juga sedang berproses rancangan peraturan wali kota untuk struktur organisasi DP3 AKB sendiri secara spesifik. Untuk pengelolaan arsip, pertama kami pun saat ini masih berupaya melakukan peningkatan terhadap pengelolaan arsip. Terus terang saat ini kami lebih fokus kepada pengelolaan arsip dalam hal khususnya untuk pemusnahan arsip, untuk arsip yang secara jadwal referensi arsip itu sudah memenuhi persyaratan. Nah, ini berbicara terkait dengan pengelolaan arsip yang kami memiliki target untuk dimusnahkan. Nah, prosesnya tentunya juga cukup panjang. Nah, ini yang mungkin yang sifatnya adalah arsip yang sifatnya hard copy lah ya, seperti itu. Nah, sedangkan masalah pengelolaan arsip secara lisan, arsip sejarah lisan ya, terus terang DP3 AKB belum secara khusus melakukan pengelolaan terhadap arsip sejarah lisan. Misal katakanlah kami memiliki dokumentasi secara khusus terhadap beberapa pejabat yang katakanlah yang pernah menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Jadi atau secara khusus misalnya secara tahun ke tahun kami memang mengalami ada beberapa perubahan nomenklatur, nama perangkat daerah, nama perubahan nama bidang. Nah, hal ini memang tidak terdokumentasi secara khusus secara lisan. Tapi apabila dirujuk berdasarkan aturan yang ada, itu semua kita bisa telusuri. Nah, itu yang kalau berbicara arsip sejarah lisan dalam hal secara khusus DP3 AKB itu bagaimana sih sejarahnya secara runtut. Kita tidak secara lisan tidak memiliki secara spesifik arsip tersebut, walaupun bisa jadi pelaku tanda kutip sejarah tadi itu orang-orang yang masih ada, masih menjabat di pemerintah kota, katakanlah mungkin sampai sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tapi kalau arsip sejarah lisan, pendokumentasian ini terkait dengan tugas fungsi bidang-bidang maupun UPTD di DP3 AKB itu kami punya. Maksudnya seperti ini, contoh salah satu tugas fungsi kami adalah kaitan dengan perlindungan anak. Nah, bagaimana kami menyampaikan terkait dengan perlindungan anak, itu merupakan bagian dari komunikasi, informasi, edukasi kami juga, yang tentunya kalau misalnya sudah terpublikasi melalui akses media seperti YouTube, Instagram, dan itu tentunya sudah misalnya katakanlah terdokumentasi dan terpublikasinya katakanlah 1 atau 2 tahun mundur yang lalu, berarti kan asumsi pemahaman kami ini juga menjadi bagian dari arsip sejarah lisan. Nah, itu karena memang kami membuat itu tujuannya apa? Memang tidak dalam konteks arsip sejarah lisan dulu, tapi bagian dari komunikasi, informasi, edukasi kami terhadap masyarakat. Selain itu juga menjadi bagian kami di dalam melaksanakan tugas dan fungsi tadi perlindungan anak. Seperti itu.
arsip sejarah lisan tidak dialokasikan secara khusus di DP3 AKB, tapi apabila dimaksud bagian dari komunikasi informasi edukasi yang apabila setelah beberapa waktu tersampaikan ke masyarakat dan itu bisa dianggap sebagai arsip sejarah lisan, tentunya secara anggaran kurang lebih 500, misalnya di tahun 2025 ini ini hitung kasar itu ada. Bahkan di anggaran perubahan kami juga mendapatkan alokasi tambahan melalui anggaran pokok-pokok pikiran rakyat dari salah satu anggota DPRD Kota Balikpapan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan penjelasannya. Saya kira cukup untuk wawancaranya. Ya, mudah-mudahan lancar dan mendapatkan nilai yang sepadan dan sesuai serta sesuai harapan. Terima kasih.